Pemirsa, Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini sudah bebas, akan mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus yang menimpanya. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya kejanggalan dan fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Melalui kuasa hukumnya yang diwakili 5 advokat, langkah peninjauan kembali terpaksa dilakukan menyusul adanya kejanggalan kasus Vina dan Eki. Apalagi sejumlah saksi banyak yang mencabut keterangannya di pengadilan, ini membuktikan adanya ketidaksesuaian para saksi begitu kasus ini mencuat kembali. Selain melakukan peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal juga akan melaporkan para saksi yang sudah berbohong di bawah sumpah ke polisi. Para saksi yang sudah berbohong harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat. Kami tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka Tatal. Kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK agar Saka Tatal bisa terlindungi sebagai saksi dan korban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Tersangka pembunuh Vina, Peggy Setiawan, kembali menjalani tes psikologi di Polda Jawa Barat pada hari Minggu kemarin. Pada tes psikologi kali ini, polisi menggunakan alat khusus yang bertujuan untuk mengetahui kepribadian Peggy saat usia 18 tahun, yaitu saat pembunuhan Vina terjadi. Untuk kedua kalinya Peggy Setiawan menjalani tes psikologi. Tes dilakukan di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat di Jalan Bypass, Kota Bandung. Kuasa hukum Peggy menjelaskan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut menjalani tes psikologi dengan menggunakan sejumlah alat. Tes psikologi berlangsung selama 8 jam dan dilakukan oleh 3 orang psikolog. Tujuan tes untuk mengetahui karakter dan kepribadian Peggy saat usia 18 tahun. Tadi disampaikan juga oleh rekan kami bahwa dengan alat itu nanti bisa dinilai pada umur 18 tahun ini kepribadian seperti apa, begitu. Ya. Alatnya apa aja, Pak? Kita nggak bisa lihat karena memang dari kemarin juga kita kan tidak boleh masuk ke ruangan, ya, tidak boleh masuk ke ruangan. Tapi yang jelas ini alatnya pasti yang berhubungan dengan psikologi daripada klien kami. Berbeda dengan tes psikologi sebelumnya, pada tes kali ini Peggy tidak didampingi oleh keluarganya. Kuasa hukum mengungkapkan setelah psikologi rencananya Polda Jawa Barat akan melakukan tes kebohongan atau tes poligraf terhadap Peggy pada hari Rabu mendatang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Di mana ada ratusan warga desa Sumber Jatipohon, Grobogan, Jawa Tengah saling dorong dan berdesakan berebut 15 gunungan sedekah bumi. Tradisi tahunan ini dilakukan sebagai bentuk syukur karena warga selalu mendapatkan berkah dari hasil bumi dan tidak pernah kekurangan air bersih meski musim kemarau berkepanjangan. Bocah laki-laki ini harus ditarik ibunya dari jepitan ratusan warga saat berebut gunungan di objek wisata Sumber Jatipohon, Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah. Sementara ratusan warga terus berdesakan dan saling dorong berebut 15 gunungan hasil bumi. Beberapa warga sengaja naik ke puncak gunungan dan membagikan hasil bumi ke seluruh warga yang tidak bisa menjangkau gunungan. Alhasil, dalam waktu 15 menit, ke-15 gunungan hasil bumi ludes dibagikan. Sejumlah warga masih terus mengais sisa-sisa gunungan untuk dibawa pulang. Salah seorang warga bahkan hanya mendapatkan seikat biji padi karena tidak bisa mendekat ke gunungan. Seikat padi ini pun dibagikan ke beberapa temannya yang juga belum mendapatkan hasil gunungan. Padi ini akan dicampurkan dengan bibit padi yang sudah disebar di sawah dengan harapan bisa menghasilkan padi yang melimpah. Padi. Dibagi-bagi kenapa? Ya, ntar ditanam lagi. Besok ditanam. Tadi dibagi berapa orang tadi? 3. orang. Ditanam atau gimana nanti? Besok ditanam. Besok dicampur, ditanam lagi.
Sementara warga lain lebih beruntung karena bisa mendapatkan beberapa macam hasil gunungan untuk dibawa pulang dengan harapan bisa mendapatkan berkah, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Banyak. Untuk nanti dimasak di rumah bersama keluarga. Supaya apa, Mbak? Supaya katanya sih biar sehat, rezeki lancar, selamat. Sebelum proses rebutan gunung dimulai, 15 gunungan hasil bumi diarak dari masing-masing dusun ke objek wisata Sumber Jati Pohon. Tradisi tahunan ini juga dilakukan sebagai bentuk syukur karena warga selalu mendapatkan berkah dari hasil bumi dan tidak pernah kekurangan air bersih meski musim kemarau berkepanjangan. Digelarnya tradisi ini juga salah satu upaya memperkenalkan kearifan lokal yang kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan ketoprak budaya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, sebuah perusahaan yang berfokus pada pencegahan polusi plastik di laut menggelar aksi bersih pantai di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai dari sampah plastik dalam upaya melindungi ekosistem laut. Dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia Sabtu pagi, Prevented Ocean Pacific Southeast Asia menggelar aksi bersih pantai di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Prevented Ocean Plastic Southeast Asia merupakan perusahaan yang berfokus pada pencegahan polusi plastik di laut melalui berbagai program seperti edukasi, pengumpulan sampah, dan kampanye kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan laut. Acara bersih pantai juga melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah, pelajar, masyarakat lokal, dan didukung PT Polindo Utama sebagai salah satu perusahaan daur ulang sampah plastik di Indonesia. Kegiatan bersih pantai diawali briefing singkat para peserta mengenai dampak negatif sampah plastik terhadap ekosistem laut. Setelah itu, para peserta dilengkapi sarung tangan dan kantong sampah menyusuri pantai untuk mengumpulkan sampah plastik dan sampah lainnya. Ingin ada suatu upaya untuk menggerakkan keprihatinan ya, awareness dari masyarakat, khususnya masyarakat Tanjung Pasir, dan kita berharap hal ini bisa menjadi contoh. Kami dari warga setempat sangat berterima kasih kepada Prevented Ocean Plastic yang sudah melakukan kegiatan clean up pada hari ini, karena di sini sangat membantu mengedukasi juga kepada masyarakat kami untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat gitu. Melalui kegiatan ini, para peserta mengumpulkan sejumlah besar sampah plastik yang berada di salah satu pantai di Tanjung Pasir untuk dibawa ke truk Dinas Kebersihan Tangerang. Prevented Ocean Plastic Southeast Asia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai dari sampah plastik dalam upaya melindungi ekosistem laut. Dari Tangerang, Banten, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.